Halo, selamat pagi semuanya. Sekarang aku pengen ngebahas tentang altcoin yang aku pilih dan menurut aku menarik ya untuk hari ini gitu. Dan ini bakal aku coba untuk konsistenin, mungkin seminggu 2-3 hari sekali ngebahas tentang altcoin. Jadi altcoin favorit lah ya, yang lagi pilihanku gitu. Dan gimana analisaku juga. Oke, untuk pertama yang kali ini aku bakal ngebahas tentang SRP. Yang dimana aku menemukan beberapa hal yang menarik juga dan peluang tradingnya juga mungkin ada. Dan buat teman-teman yang mungkin mau ambil spot lagi, mungkin bisa ada outlook dari sini juga. Dan ya kira-kira seperti apa. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu dan ditekan tombol like-nya ya. Tombol like gratis, tombol subscribe gratis, tujuannya supaya channel ini berkembang. Oke, kita langsung aja masuk ke SRP. Here we go. I think aku nggak bakal ngebahas soal monthly karena ini adalah konten seperti daily altcoin favorit ya, yang kira-kira secara daily menariknya di mana. Jadi tiap 2 hari 3 hari sekali aku bakal pick satu altcoin gitu ya. Jadi aku bakal ngebahasnya tentang daily juga, daily sampai 1 jam lah kira-kira. Oke, kira-kira di sini kita menemukan apa sih untuk dari SRP secara daily. Aku udah catat juga di catatan kecil di sebelahku ya. Dan nanti beberapa hal ini ada yang menarik dari daily sampai ke 1 jamnya ya. Jadi simak semuanya ya, jangan sampai ketinggalan. Jadi jangan cuman mendengarkan signal aja, tapi kalian harus dengerin reasonnya. Karena investasi itu kalian harus invest atau trading itu harus ada reasonnya. Sama ketika kita mau membeli sesuatu harus ada reasonnya. Sama ketika kita mau beli rumah harus ada reasonnya. Kenapa dari banyak rumah kamu pilih yang itu gitu kan? Pasti ada benefit dan risknya juga kan. Nah sama dengan SRP. Kalau kalian melakukan pembelian, kalian harus tahu juga reasonnya. Dan tentunya harus melakukan Dior. Semua yang aku bahas bersifat disclaimer on, bersifat analisa pribadi, dan setiap traders punya analisa yang berbeda-beda tentunya. Dan aku nggak bakal selalu kayak, oh nggak mungkin, bla 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 bla. Ya pastinya aku bakal mendengarkan juga analisanya dia seperti apa. Sehingga, oh ya make sense sih, kayak gitu loh. Dan dari analisa berbagai analisa, terkadang aku bakal lihat, aku bakal koreksi, oh ya benar juga ya analisa ini, kayaknya setuju sih gitu loh. Jadi semua traders aku bakal terima analisanya. Jadi karena analisa itu bersifat subjektif, masing-masing orang punya cara analisa berbeda. So ya tentunya setiap trading plan, setiap pembelian itu pasti ada resikonya. Makanya selalu manage your risk, oke? Kalau belum bisa manage your risk, belajar kontenku ada yang anti liquid. Di situ aku ngajarin tentang risk management, aku ngajarin soal gimana cara hitungin leverage dan margin. So, ditonton sana, oke? Supaya nggak margin call lagi. Oke, kita bakal langsung bahas SRP. Pertama-tama yang aku mau tarik adalah kita tarik yang namanya support ya. Support trendline. Ini support trendline seperti ini. Oke. Dan aku bakal tarik satu resistennya juga, resisten trendline-nya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, somehow di sini terlihat seperti ada polarizing wedge pattern, tetapi dia sudah breakout ya. Nah, jadi di sini kita sudah dapatin gambar yang dimana dia sudah breakout dari rising wedge pattern. Dan menarik ya, menarik banget. Dan di sini dia sempat retrace, kalian bisa lihat di sini ya. Oke. Jadi satu alasan, kita bisa bilang racing wedge pattern satu yang kita sudah temukan dia sudah breakout. Jadi racing wedge patternnya bisa dikatakan uh, fail karena racing wedge pattern umumnya itu cenderung ke arah bawah. Oke. Cenderung ke arah bawah. Ternyata dia breakout, dan alasan breakout kan karena kemarin SRP menang dengan SEC. Intinya itu ya, pertama alasannya. Oke, di sini kita sudah menemukan area eh dia sempat mantul di resistannya ya, resisten dari racing wedge pattern di sini. Oke, kita sudah dapat satu indikasi. Oke, ini mantul nih gitu. Nah, sekarang aku pingin kita coba tarik ya.
kita coba tarik Fibo. Kira-kira ini Fibonya sudah sampai mana retrace-nya ya, retrace-nya. Aku bakal ngambil, banyak yang nanya, kok gimana sih kalau lu cari tarik Fibo? Atau gimana sih cara lu menempatkan area resistance and support? Aku bakal selalu mengatakan, aku bakal mengambil contoh ya, contoh untuk mengambil resisten di sini antara ambil body di sini atau di ujung dari ini gitu kan. Di mana aja sebenarnya boleh, tetapi karena aku mau mengambil kira-kira area yang paling sering dipantul itu di mana, tujuannya supaya ya aku bisa make sure bahwa ya area ini adalah area yang paling kuat untuk di breakout. Karena di area itulah titik di mana berkali-kali atau lebih dari sekali terjadi rejection ya, itu menjadi resisten. Biasanya aku taruh situ. Terus yang ini di sini kita bisa lihat ya, ini adalah area secara daily, ini adalah area demand. Aku bakal taruh di sini supportnya, maksudnya swing low-nya. Jadi kalau kita ngomongin swing low, swing high, itu ini ya bakal inilah areanya. Nah, makanya aku tarik Fibo untuk mencari retracement-nya kira-kira bisa sampai mana dan golden ratio-nya berada di mana. Aku bakal tarik dari sini sampai ke sini. Oke, dan kita menemukan area pantulannya persis kena ketarik di area 0,618. Yang dimana 0,618 itu adalah golden ratio dari Fibo ya. Biasanya kita sebut itu menjadi area koreksi sehatnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terus bagaimana analisanya? Ya, bagaimana analisanya berikutnya? Nah, ini aku bakal oke, wait. Di sini kita sudah menemukan area supportnya yang mungkin kita bisa katakan selama dia tidak jebol 0,6142 itu masih bagus lah si si SRP. Terus aku tambahin di note ini ada Oke. Di sini selain itu sebenarnya kenapa sih terjadi penurunan juga, karena kalau kita bisa lihat dia itu breakdown dari area ICNH. Aku bakal bilangnya ICNH. Kenapa ICNH? Karena di sini kita bisa menemukan ada yang namanya cup dan handle terbalik. Dan ini targetnya kurang lebih sampai sini. Ya, kurang lebih. Walaupun nggak sampai juga. Ya, karena wajar gini guys. Terkadang sesuatu tidak, oh enggak. Ini bisa guys. Ini sampai tujuannya sesuai nih. Karena aku bakal ambil secara body ya. Kalau kita ngambil secara body, kita targetin, pasti ini sesuai nih targetnya. Nah, that's it. Ya, that's it. Jadi secara body tercapai risknya penurunannya. Jadi kita bisa katakan bahwa ICNH-nya sudah tercapai. Penurunan dari inverted cup and handle sudah tercapai. Oke. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa ini targetnya, ini kita ukur dan ini targetnya. That's it. Oke. Nah, kok terus gimana nih analisanya, apalagi nih? Oke, kita bakal ini aku tarik dulu ke sini. Dia sudah break ya. Sudah break, aku bakal tambahin indikator break ya. Oke, targetnya sudah tercapai. Terus aku mau memastikan lagi apakah ini sudah menjadi support yang cukup kuat ya. Dari ini aku bakal coba cek secara daily jangka jauhnya. Oke. Ini menarik. Pertama kita bisa lihat di sini ada resisten ya. Di sini ada resisten. Di sini ada area demand yang ketika dia pump ya, ketika dia pump di sini, boom gitu kan. Nah, itu ada area demand yang cukup besar, boom naik ke atas. Oke. Terus di sini ada support dan ada support. Ada support, ada support. Ada area supply yang sebelumnya disupply. Dan sekarang itu semua bisa kita katakan menjadi area menjadi area supportnya. Oke, aku bakal tarik ini menjadi area support. Maka kotak hijau ini, aku ubah dulu, kita jadiin support. Oke, kotak hijau ini menjadi area supportnya untuk si SRP. So, aku bakal berspekulasi, aku bakal menambahkan analisaku bahwa ini terlihat berada di support yang cukup kuat sih menurutku ya. Dan areanya berapa range-nya? Di sini 0,62 0,57 sampai 0,62 kurang lebih. Itu
adalah ranging, oke, range-nya ya. Jadi area itu bakal menjadi area yang cukup kuat untuk SRP. Nah, kita sekarang mungkin dari analisaku kita setuju bahwa ini cukup kuat supportnya di area 0,57 sampai 0,62 atau 0,63. Oke, aku udah bahas soal ini ICNH, scaling, chain support 0,18. Jadi pertanyaannya, kok apakah SRP bisa naik lagi? Apakah SRP bakal bisa naik lagi, melanjutkan kenaikannya? Itu kan pasti, apalagi untuk orang-orang yang udah nyangkut kan. Karena ingat guys, jangan pernah FOMO dengan kalian targetin kripto yang lagi pump yang luar biasa gitu ya. Jangan kayak gitu, oke? Kita cukup ambil momentum aja atau sabar, karena kesabaran itu adalah bagian dari strategi trading, oke? Nah, um, tapi kalian tahu nggak? Aku tadi sempat melihat secara daily ya, ada hal yang menarik. Bahkan secara weekly ya, kayaknya lebih enak lihatnya. Ada hal yang menarik untuk si SRP. Oke. Di sini aku bakal coba untuk hide semua dulu analisa koin tadi ya. Oke. Kita hide semua analisa kita. Oke. Aku coba tambahin rectangle tadi. Oke. Ini adalah menjadi area support ya, support. Dan kalau memang penurunan bisa terjadi, ini bisa menjadi sampai sini juga, oke? Sampai 0,57. Kita setuju sampai sana ya. Penurunan masih bisa sampai 0,57. Masih boleh nggak? Masih boleh, ya. Nah, dengan begitu, kalau kita melihat chart seperti ini, aku sempat melihat bahwa oke, di sini aku bakal targetin area supply-nya dulu, oke? Aku taruh di sini area supply. Supply. Oke. Ini area supply yang dimana area supply-nya itu di range 0,84 sampai 0,93. Itu area supply. Oke. Area supply. Nah, terus bagaimana sebenarnya, apa sih yang lu mau bahas ini guys? Ini. Aku menemukan hal yang menarik tadi setelah aku coba lihat-lihat. Ini ada potensi membuat pola cup and handle besar. Cup and handle besar. Oke. Ada potensi membuat pola cup and handle besar. Tentunya ini belum confirm ya. Ini belum confirm sampai dia bisa breakout dari supply-nya dia di 0,84 ya, 0,84 dia breakout, and then kita bisa mendapatkan bahwa SRP mungkin bisa terbang lebih tinggi lagi dari bahkan all time high-nya ya, bahkan all time high-nya. Itu yang kita mau note dulu. Terus kalau sampai ini bisa sampai targetnya kira-kira berapa nih kok? Kira-kira kalau misalnya dia breakout, kita coba ya, kita coba. Ya, kurang lebih sampai all time high-nya dia lah. Ya, sampai all time high-nya dia lah kira-kira. Itu di area $2. Oh iya, ini masih di XR, di PTW ini perpetual ya, guys. Ini perpetual. Jadi makanya ini all time high-nya di sini nggak gede. Jadi kurang lebih begitu ya. Ini sampai kira-kira $2 lah, ini bisa mencapai ke sana. Untuk area cup and handle-nya. Oke. Nah, kita sudah menemukan bahwa ada potensi cup and handle besar. Kita sudah membahas bahwa ada golden ratio yang tertahan di sana. Kita sudah bahas juga ada support daily-nya. Terus kita sudah bahas soal ada rising wedge pattern yang sudah digagalkan. Dia breakout ke atas. Terus ada pola inverted cup and handle yang targetnya sudah tercapai di sini tadi. Dan ada potensi melanjutkan kenaikannya gitu ya. Itu analisaku untuk SRP. Oke, ini aku hide dulu. And then kita bakal coba melihat secara 1 hour ya. Kita coba bakal lihat secara 1 hour. Bahkan oke, kebetulan aku melihat 1 hour-nya juga menarik ya. Kita bakal analisa 1 hour-nya. Di sini adalah area resisten. Oke, di sini ini adalah area supply karena di sini ada buangan besar. Terus di sini kita bakal tarik ini menjadi support bakal menjadi support trend line ya, support trend line, karena kalau dijebol bakal lumayan berbahaya guys. Ini adalah support trend line, oke.
Terus wait, kita bakal lihat dulu. Oke, ini ada support trendline. Bahkan ya, kalau kita tarik Fibo ya, sama seperti tadi, ini swing low, ini swing high, kita bisa menemukan bahwa ini juga sudah mantul di area 0,618 ya. Sudah terjadi pantulan di sana. Di lain hal, kalian harus perhatikan ya, ini yang harus kalian perhatikan. Ini kan breakdown dari EMA 21. Aku pakai EMA 21 ya, garis putih. Ini breakdown, belum bisa breakout. Yang kita harus tunggu-tunggu adalah, guys, ini ada pola yang membentuk seperti symmetrical triangle. Oke? Ini ada pola symmetrical triangle. Dan ini juga menjadi pola cup and handle di time frame 15 menit lebih terlihat ya. Jadi kita bisa kita bisa spekulasi seperti itu. Dan ini aku taruh ini sebagai resisten ya. Jadi kalau kita mau breakout ya, breakoutnya di sini nih. Nah, jika kita mau long, maka kita tunggu dia breakout dari sini. Ini untuk time frame kecilnya ya. 0,64 lah setidaknya ya. 0,64 bakal lebih confirm, lebih enak, kita lebih enak lihatnya lah. Dan target terdekatnya kita bisa lihat di sini, kita bisa jadi area terdekat TP-nya mungkin 0,645 dan 0,66. Ya, lebih ke arah ini ada resisten sih. Ini ada resisten. Mungkin ini 0,636 ya, mungkin 0,636 di sinilah ya. Kurang lebih breakout dari sana bisa kalian ambil posisi. Terus kira-kira kalau kita targetin TP-nya ke sini ada sekitar 3,8% lah untuk target terdekat. Terus nanti kalau dia bisa breakout di 0,66, ini yang aku bilang tadi, ini ada potensi membentuk pola cup and handle yang dimana targetnya biasanya cenderung menyesuaikan dengan area resisten terdekat seperti ini ya. Maka kalau dia breakout dari situ, kalian bisa melakukan long lagi, atau mungkin kalian mau simpan spot juga silakan trading ya. Aduh, sebentar, pipiku mulai bibirku kering. Oke, wait. Mana ininya? This one. Ini kita targetin kira-kira bisa sampai 9% kenaikan jika dia breakout dari cup and handle di 1 jamnya ini. Oke, 1 jam ini ada cup and handle. Ini ya. Time frame ada cup and handle kecil, cup and handle besar. Jadi sebenarnya gini guys, hal yang menarik ya. Jika time frame besarnya itu menunjukkan kayaknya ini mau long nih gitu kan. Kalau kalian bedah time frame makin kecil, kalau aku kan biasanya dari 1 month, 1 bulan, terus 1 week, 1 minggu, terus 4 jam, 1 jam, 15 menit sampai 5 menit. Itu biasanya aku analisanya seperti itu ya. Nah, jika melakukan seperti itu, misalnya kalau kalian misalnya time frame gedenya terlihat, ini kayaknya bakal mau terbang nih kayak tadi 1 jam. Kayak tadi kan aku sempat bahas daily-nya kan. Biasanya secara time frame kecil itu dia bakal melakukan pola yang mirip-mirip lah intinya. Oke, melakukan pola yang mirip-mirip. Kurang lebih seperti itu. Nah, I think yang mau aku jelasin tentang SRP seperti itu aja. Semoga menurut kalian bagaimana? Apakah kalian suka untuk analisa altcoin seperti ini yang mungkin aku bakal lakukan paling tidak seminggu sekali ya, karena nggak tahu, aku pengen lihat marketnya juga, aku pengen lihat viewernya juga, bagaimana pendapat kalian tentang analisa seperti ini, apakah kalian suka, dan ya aku harap disupport juga ya, dari like atau di subscribe juga, dan kalau kalian suka silahkan type di komentar, dan kira-kira nextnya nanti aku bakal analisa koin apa. Kalau kalian tulis di bawah nanti di kolom komentar, nanti aku bakal cek juga yang paling menarik. Kalau ada yang menarik aku bakal bahas, kalau enggak aku bakal cari sendiri, oke? Atau cari dari watchlistku yang mungkin aku lihat, ini kayaknya menarik buat di share. Dan kurang lebih seperti itu untuk analisa hari ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, share jika kalian merasa konten ini menarik dan berguna buat teman-teman lainnya. Jangan lupa follow TikTokku kalau kalian mau lihat live, nonton live, dan kalau kalian mau lihat konten-konten yang short, pendek, itu bisa nonton di TikTok. Aku sering post di sana. Dan jangan lupa kalau untuk daily, aku sering postnya di Instagram. Jadi jangan lupa follow Instagramku juga, ya, kurang lebih begitu.
That's it. Thank you for today. Selamat pagi. Sampai jumpa. Bye bye.